Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Indra Edu. Untuk kali ini saya akan membahas pertemuan ketiga di bab 2, masih mata pelajaran PPKN, yaitu bagian C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Adapun pokok pembahasannya di bab 3 secara besarnya itu adalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, kalau pada pertemuan ini yaitu difokuskan pada bagian C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Oke, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya yaitu pertemuan yang A dan B, boleh diputar di video sebelumnya. Adapun pembahasan dalam video ini, yang pertama adalah pentingnya kehidupan yang demokratis, yang kedua adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Oke, seperti apakah pentingnya kehidupan yang demokratis? Yuk kita lihat atau kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Nah, pentingnya kehidupan yang demokratis setelah kita atau kalian membaca dan memahami uraian materi sebelumnya, pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis. Nah, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, apa saja pentingnya kehidupan yang demokratis? Salah satunya adalah yang pertama, persamaan kedudukan di muka umum. Nah, maksud dari persamaan kedudukan di muka umum yaitu hukum itu mengatur bagaimana seharusnya pengusaha atau penguasa, ya bukan pengusaha tapi penguasa bertindak. Nah, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Nah, rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Yang kedua adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Maksud dari partisipasi dalam pembuatan keputusan yaitu dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan siapa? Ya, betul. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi serta diperintahkan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Nah, para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili sebagian atau berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Nah, sebagai contohnya, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintahan dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan secara adil. Maksud dari distribusi pendapatan secara adil yaitu dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintahan wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Nah, akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Hal tersebut dilaksanakan dalam upaya membantu para fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintahan harus terus giat membuat lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang layak. Nah, dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Sedangkan yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Maksud dari kebebasan yang bertanggung jawab yaitu dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, terus juga kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul. Nah, 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia
yang harus dijalankan keberadaannya oleh negara ya, atau dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya meski bertanggung jawab, artinya gini, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Perilaku apa saja yang mendukung nilai-nilai tegaknya demokrasi? Demokrasi yang tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Betul kan? Jadi ada berkesinambungan gitu antara pemerintahan dengan rakyatnya atau dengan warga negaranya. Jangan sampai pemerintah membuat aturan untuk menegakkan demokrasi ini, si masyarakatnya tidak patuh terhadap aturan yang ada ditetapkan oleh pemerintahan tersebut. Nah, pada dasarnya tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Nah, oleh sebab itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menyampaikan beberapa prinsip dalam kehidupan sehari-hari atau dalam mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Salah satunya adalah membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Jadi tidak seenaknya gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, hukum dalam tempat itu tetap berlaku. Jadi tidak seenaknya. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, ya. Yang ketiga adalah membiasakan diri untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Jadi jangan sampai dalam pemecahan masalah itu menguntungkan beberapa pihak, ya, tapi harus dengan cara musyawarah yang adil itu. Terus juga yang keempat adalah membiasakan diri melakukan perbuahan atau perubahan damai, tidak dengan kekerasan. Jadi untuk melalui kedamaian itu caranya tidak boleh dengan cara kekerasan itu ya, supaya eh, terjadi kedamaian itu. Yang selanjutnya adalah membiasakan diri memilih pemimpin dengan cara-cara yang demokratis ya. Nah, masih perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi, nilai-nilai demokrasi. Apa saja yang selanjutnya adalah selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah. Jadi jangan terlalu cepat-cepat untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi harus berdasarkan akal sehat, pemikiran yang dingin, serta menggunakan hati nurani. Nah, hati nurani ini adalah suara hati yang paling dalam dari seorang manusia. Contohnya gini, tidak mungkin kita melakukan kejahatan hati kita menolak untuk melakukan sesuatu kejahatan tersebut gitu ya. Yang selanjutnya adalah selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan bermusyawarah, yaitu tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan diri sendiri. Yang kedelapan adalah menuntut hak setelah melakukan kewajiban. Nah, jangan sampai kewajiban belum dilaksanakan atau belum ditunaikan, ini kita menuntut hak yang akan kita dapatkan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi sebelum mendapatkan hak, kita harus melakukan sebuah kewajiban dulu terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Jadi ingat ya pesan saya, sebelum kita mau dihormati orang lain, maka hormati dulu orang lain itu ya. Nanti akan berbalik menghormati diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah membiasakan diri memberikan kritik yang membangun. Jadi kritik itu jangan asal kritik, jangan asal cemooh tanpa memberikan solusi itu ya, atau saran yang baik. Baiklah, thank you. Terima kasih. Jangan lupa subscribe
Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.